Ustaz Somad, kata mereka. Oleh sebab itu tetap kita jaga komunitas pemanjat pagar agar turun dari pagar. Masya Allah, tabarakallah. Pertama, mewujudkan generasi Quran di Tabalong, amin. Kedua, kasih anak-anak kita makan halal, amin. Ketiga, apa tadi? Santuni anak yatim, amin. Yang keempat, buat komunitas-komunitas. Makanya nanti ada komunitas ini, ada komunitas ini. Ngumpulnya kapan? Pas acara maulid ngumpul semua. Pas acara ngaji dengan abah guru danau, datang semua. Komunitas ibu-ibu datang. Ini komunitas emak-emak garis lunak, datang semuanya. Maka acara maulid datang, Isra Mi'raj datang, nuzul Quran datang, nyambut 1 Muharram datang. Maulid 30 malam. Siap? Ini udah malam yang kedua ini. Malam ketiga, malam keempat, malam puncaknya 12 Rabiul Awal. Baca Barzanji, abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Allah Allah. Baca Barzanji silakan, baca Diba silakan, Simtud Durar silakan, baca Burdah silakan. Yang penting maulid, maka datang maulid. Maka maulid itu. Sedangkan Abu Lahab yang dijamin masuk surga, Abu Lahab pakai ba, tabat yada abi lahab. Lahab. Karena pernah juga saya lewat rumah makan, mampir rumah makan Abu Lahab. Wah, rupanya ujungnya P, Abu Lahab. Abu Lahab dijamin masuk neraka Jahannam tempat Abu Lahab. Ayatnya jelas, tabat yada abi lahabi wa tabba. Tapi ternyata dalam Sahih Bukhari, coba lihat, Abbas saudara Abu Lahab bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab ditanya oleh Abbas, hai saudaraku Abu Lahab, ya kau masuk surga apa masuk neraka? Pasti masuk neraka. Panas apa enggak panas? Panas sekali. Khuffifa alayya fi kulli itsnain, tapi azabku diringankan setiap hari Senin. Li'itaqi Zuwaibah, karena aku membebaskan budak hamba sahaya yang datang membawa berita kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang tidak gemar menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayangkan Abu Lahab yang dijamin masuk neraka diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersair Al-Hafiz Al-Maqdisi dalam 6 bait syair, idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Itu enaknya ceramah di Tabalong. Tempat lain saya terjemahkan dulu baru paham. Di Tabalong belum saya terjemahkan udah ngangguk jemaah. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu, kalau si Abu Lahab yang dijamin masuk neraka, tabat yadahu fil jahimi mukhlida, masuk neraka kekal selamanya. Ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada, diriwayatkan bahwa dia diringankan azabnya setiap hari Senin. Yukhaffaf anhul adzabu masruran bi ahmada, karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Mudah-mudahan masyarakat Tabalong yang senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya datang nanti acara maulid, datang acara maulid di RT RW hadir, acara maulid di kantor Bapak Dandim hadir, acara maulid di kantor Polres datang, pokoknya hadir. Maulid. Kenalkan anak-anak kita. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ta'aruf.
Maka kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad. Banyak bapak ibu ketika anaknya bertanya tidak bisa mengenalkan nabinya. Ayah, ya, siapa nabi kita? Nabi kita Muhammad, ayahnya Abdullah, emaknya Aminah, lahir tahun gajah. Jangan tanya-tanya lagi, dikunci langsung. Maka kita yang tidak mengenal Nabi Muhammad, besok pagi beli buku sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan doanya adalah solawat. Di bulan Rabiul Awal banyak-banyak solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mau solawat badar bagus, mau solawat nariyah bagus, mau solawat al-fatih bagus, mau solawat dari Sahih Bukhari bagus, solawat yang diajarkan Nabi bagus, solawat yang dibuat oleh ulama bagus. Maka jangan pertentangkan antara solawat dari sunnah dengan solawat yang dibuat ulama. Solawat sunnah dibuat Nabi Muhammad, solawat yang dibuat ulama. Ulama juga pewaris Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ini kelahi. Alhamdulillah Ustaz Somad, di kampung kami tidak lagi ada orang kelahi masalah solawat. Antara solawat yang dibuat ulama dengan solawat yang dari hadis Nabi tidak lagi dipertentangkan. Kenapa? Karena sama-sama enggak ada lagi yang bersolawat. Oh, jangan begitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahih Bukhari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Di luar Sahih Bukhari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq al-nasiru bil haqq nasirul haqqi bil haqq yahdi ila siratikal mustaqim. Dibuat oleh ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alal darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Dibuat oleh ulama. Semuanya baik, tidak ada yang tak baik. Maka banyak-banyak bersolawat dalam komunitas-komunitas, apalagi di hari baik, bulan baik, Rabiul Awal. Kita jadikan momentum berkumpul jamaah bersolawat, termasuklah malam ini kita sudah beberapa kali bersolawat. Man shalla alayya, siapa yang bersolawat kepadaku solatan satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah balas 10 kebaikan. Anaknya jadi anak-anak yang soleh solehah, suami yang belum sholat mudah-mudahan pulang dari sini sholat, istri yang belum pakai hijab mudah-mudahan terbuka pintu hatinya pakai hijab, kawan sahabat tetangga yang belum dapat hidayah mudah-mudahan mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa tukaffiru bihi sayyiat, dihapuskan segala dosa-dosanya, wa tarfa'u bihi darajat, diangkat derajatnya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Berikut saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab akan saya bawa pulang. Nanti saya buatkan videonya, akan saya kirim, bisa dilihat di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa tonton, subscribe, and like and share. Sebagaimana kita maklum bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka menyambut dan memuliakan bulan ini, diadakan kegiatan maulid dengan berbagai istiadat daerah masing-masing, maklum memuliakan meneladani Rasulullah SAW. Namun pada saat yang sama ada kalangan tertentu mengklaim sebagai ahlus sunnah, mengatakan kegiatan semacam ini bid'ah, sesat dan menyimpang dari sunnah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bisa jawab. Yang bisa menjawab ini adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hafalan hadisnya 300.000 hadis. Al-Hafiz yang membid'ahkan maulid, hafalan hadisnya 3
itu pun kalau laptopnya hidup. Baca sanad hilang matan, baca matan hilang sanad, mati laptop hilang hadis. Dengar jawabannya baik-baik dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah Sahih Bukhari, dia yang nulis, nama kitabnya Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau pula yang menulis kitab-kitab fikih, kitab-kitab Talkhis Al-Habir, ditulis oleh Imam Khatimatul Hufaz, penutup para hafiz. Ketika tanggal 10 Muharram, apakah bapak dan ibu di Tabalong kemarin puasa? Saya ulang sekali lagi, memang kalau udah terlalu lama dengar ceramah ini kurang konsentrasi karena kurang cairan, dehidrasi. Saya ulang sekali lagi, apakah ketika 10 Muharram bapak dan ibu di Tabalong kemarin puasa? Yang jawab puasa, yang puasa aja. Kenapa berpuasa? Karena pada tanggal 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Betul? Allah menyelamatkan Nabi Musa itu tanggal 10 kemarin atau 3000 tahun yang lalu? 3000 tahun yang lalu, brother. Tapi kenapa diulang setiap tahun? 10 Muharram puasa, 10 Muharram puasa, 10 Muharram puasa. Itulah dalil boleh memulangi maulid bertahun-tahun setiap bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena boleh mensyukuri nikmat yang sama pada tanggal yang sama diulangi bertahun-tahun. Itu yang jawab bukan Abdul Somad. Nanti kalau Abdul Somad yang jawab, apa itu Abdul Somad? Gak ada ilmunya, Ustaz ece-ece. Ini yang jawab Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikutip oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, nama kitabnya Al-Hawi Lil Fatawi. Buka kitabnya. Boleh mengulang nikmat. Kalau nikmat selamatnya Musa, tenggelamnya Fir'aun, boleh diulang tiap tahun. Adakah nikmat yang lebih besar daripada itu? Ada. Nikmat apa? Nikmat lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Jelas? Perlu tambahan? Oke, kita tambah yang kedua. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza, bukan Abdul Somad. Abdul Uzza, nama Tuhannya Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham. Abdul Uzza, hamba Uzza, namanya Abdul Uzza. Nama kerennya Abu Lahab. Makanya kalau kenalan sama orang tanya dua, what is your name? Abdul Somad. Nama keren Anton. Namanya Abdul Uzza. Nama kerennya dalam Quran Abu Lahab. Abu Lahab punya budak pembantu hamba sahaya, namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah, pakai sa. Suwaibah. Dia pun panggil, Suwaibah, datang kemari, jaga adik ipar saya yang sedang hamil tua. Nanti kalau dia lahirkan anak, sampaikan berita kemari. Oke, tuan. Maka Suwaibah pun menjaga adik iparnya bernama Aminah yang sedang hamil tua. Begitu Aminah melahirkan anak, Suwaibah pun pulang. Good afternoon Mr. Abu Lahab. Selamat malam wahai Abu Lahab. Ya, ada apa? Keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan, kubur hidup-hidup. Laki-laki, tuan. Saking senangnya Abu Lahab, apa kata Abu Lahab? Wahai Suwaibah, sejak malam ini engkau tidak lagi jadi budak, kau kuangkat menjadi manusia merdeka, bebas sebebas-bebasnya. Abu Lahab bersedekah pada malam maulid Nabi, bebas seorang budak hamba sahaya. Satu ekor onta paling murah sekarang 70 juta, itu pun onta-onta yang sudah pensiun. Jadi kalau onta 70 juta, budak hamba sahaya 100 juta. Abu Lahab bersedekah malam maulid Nabi 100 juta. Kalau ada orang Tabalong sedekah sahur 100 juta maulid Nabi, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Makanya untuk menyenangkan hati Rasulullah SAW, pas acara maulid kelahirannya,
potongkan sapi, potongkan kambing, potongkan ayam, bagi manisan-manisan. Jangan lupa potongkan itik. Undang kaum muslimin muslimat dengan syarat, ini syaratnya ketat maulid ini 5. Yang pertama baca Quran, yang kedua baca maulid, yang ketiga tausiah, yang keempat doa, yang kelima makan-makan. Kalau cukup syarat itu laksanakan, tapi kalau ada maksiat di dalam maka tinggalkan. Tapi insya Allah maulid-maulid yang dibuat umat Islam itu semuanya bernilai ibadah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kami minta doa Pak Ustadz, semoga guru kami sehat selalu dan kami selalu istiqomah menuntut ilmu. Gambar love dipanah pakai panah. Jamaah Masjid Taklim Sabilul Anwar. Sabil jalan, Anwar cahaya-cahaya. Sabilul Anwar jalan menuju cahaya-cahaya. Itulah yang selalu kita minta dalam doa tahajud. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura. Dan jalan untuk mencapai cahaya itu adalah ikuti pengajian Sabilul Anwar. Jangan lupa hadir setiap malam berikut ini. Dah potong, like and share. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Bagaimana seorang memuliakan ahli bait, mencintai mereka, an asila ila qarabati Rasulillah, menyambung silaturahim dengan ahli bait keluarga Rasulullah, abu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai, min an asila ila qarabati, daripada nyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Itu yang ngomong gitu bukan Abdul Somad. Abdul Somad nggak pernah ngomong pakai ucapannya. Abdul Somad merasa dirinya lemah, dhaif, nggak punya apa-apa. Abdul Somad mengutip Sahih Bukhari, ucapan orang dijamin masuk surga, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Apa kata Abu Bakar? An asila ila qarabati Rasulillah, menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah, ahabu ilayya, lebih aku sukai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Malam ini Abdul Somad datang ke Tabalong pun ingin menyambung silaturahim dengan para habaib zuriat keturunan Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk para ahbab, pecinta para habaib insyaallah. Amin. Muliakan mereka. Ada seorang sahabat Nabi, bukan sahabat UAS. Ada seorang sahabat Nabi namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit berjumpa dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas masih muda, Zaid bin Sabit sudah berumur. Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas heran, kenapa kau cium tanganku wahai Zaid? Apa kata Zaid? Karena engkau kerabat keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya bukan habib, tapi saya min ahbab. Saya termasuk pencinta para habaib zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal Hasan, sesungguhnya Hasan, wal Husain, Husain sayyida syababi ahlil jannah, mereka pemimpin pemuda penghuni surga. Anak-anak muda kita ini nanti akan masuk surga, pemimpinnya adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Amin. Mereka zuriat itu keturunan dari 2 cabang. Saya kalau pergi umrah, umur panjang, sehat badan, setiap umrah pasti saya mampir ke rumah Habib Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Al-Hasani karena keturunan dari Sayyidina Al-Hasan. Habib Umar bin Hafiz keturunan dari Sayyidina Al-Husain. Maka ketika saya dapat kabar beliau datang ke Jakarta, saya pun datang berjumpa, bersilaturahim. Mudah-mudahan kita termasuk anak cucu kita, keturunan kita semuanya pencinta para habaib insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana hukumnya membuang sampah ke sungai menurut Al-Quran? La yabulanna ahadukum fil ma'id daib. Janganlah kamu membuang air najismu ke air yang tidak mengalir. Maaf beribu maaf.
Air, maaf beribu maaf, air seni, air kencing itu kan sampah kotoran, tidak boleh dibuang walaupun sesama air yang tidak mengalir, apalagi membuang sampah plastik yang lapuknya 100 tahun. Itu botol-botol plastik itu kalau kita buang itu 100 tahun baru hancur. Makanya buang, pulang dari sini setiap kita membawa sampah-sampah plastiknya. Siap? Saya tanya sekali lagi, setiap kita pulang nanti membawa botol-botol plastiknya, jangan buang ke sungai, jangan buang sembarangan. Siap? Ustadz sendiri saya akan bawa botol saya, kami bawa botol masing-masing. Pak Bupati beliau punya staf, ada yang bawa, kita akan bawa sampah kita masing-masing. Bayangkan kalau besok selesai acara dilihat oleh tetangga, kawan, sahabat kita, apa kata dia? Apa efek ceramah Ustadz Somad tadi malam? Tuh sampah banyak, Ustadz sampah itu. Na'udzubillah. Makanya nanti pulang dalam keadaan bersih ini semua. Siap? Insya Allah. Jangan biasanya insya Allah ini nggak siap. Insya Allah masyarakat Tabalong siap. Sedangkan membuang sampah pribadi saja tidak boleh, apalagi membuang sampah yang tidak akan hancur. Ditemukan buaya di dasar laut, ketika ditarik ke atas mati, dibedah perutnya, isinya ternyata terpal. Buaya makan terpal, dibuang sampah ke tengah laut, dimakan. Ada seorang bule turis dari Jerman makan jeruk di atas kapal, kulit jeruk sampahnya dia kantongi. Orang kita yang berada di atas kapal nanya, mas bule, kenapa kulit jeruknya disimpan? Kata dia, saya takut buang sampah, padahal kulit jeruk akan hancur kalau masuk, karena dia bukan sampah plastik, tapi dia tidak mau buang sampah sembarangan. Al-haqqu dhalatul mu'min, kebenaran itu milik orang beriman. Aina wajadaha fahuwa ahaqqu biha, di mana dia mendapatkannya, dia yang paling berhak untuk mengamalkannya. Maka buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada tempatnya. Bagaimana cara menyikapi banyaknya bisikan jahat yang ke dalam hati? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bisikan ada dua. Pertama dari jin. Untuk menghilangkan bisikan dari jin, baca ayat kursi. Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yahtuna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yaduhu ma huwa al 'aliyyul 'azim. Untuk yang kepada manusia nggak bisa pakai ayat kursi, karena kita baca ayat kursi dia lebih hafal dari kita. Maka dengan manusia ini kita mesti kuatkan mental, jangan sendirian. Serigala hanya akan menerkam kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka jangan pernah sendirian, harus berjamaah, mesti berjamaah. Wa minal itsnaini ab'adu, setan akan lari dari dua orang. La atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an shamailihim, dari kiri. Setan datang dari empat sisi. Maka kuatkan keyakinan, rajin sholat berjamaah, ikuti majlis-majlis tuan guru. Allah akan menyelamatkan kita dari godaan setan ini. Setan belum pensiun, maka jangan pernah merasa sudah aman dari godaan setan. Kadang bapaknya baik, istri tak baik, istri baik, bapak tak baik, istri baik, bapak tak baik, anak tak baik, istri baik, bapak baik, anak baik, menantu tak baik, istri baik, bapak baik, anak baik, mantu baik, tetangga resek. Oleh sebab itu maka kita jaga ini semua. Insya Allah masyarakat Tabalong selamat dari godaan setan. Bagaimana hukum memanjangkan rambut? Wah, nyindir saya nih, rambut saya udah mulai panjang. Apakah boleh bertentangan dengan sunnah Nabi dari berbagai macam model rambut zaman sekarang? Nabi itu rambutnya panjang dari depan, panjang sampai ke belakang, sampai sini, baru di sini digunting. Jadi yang menutup kulit kepala Nabi itu tiga. Pertama rambutnya, rambut dia sendiri menutup kulit kepalanya. Yang kedua kolan suah, pecinya. Yang ketiga imamah, sorbannya. Jadi di Arab itu panas terik, maka Nabi menutup. Coba lihat rambut Habib Ali Zainal Abidin.
Habib Ali Al-Jifri, 3 lapis rambutnya. Ada tuh zaman dulu waktu dia masih muda, potong sini. Dari gambar Habib Ali Zainal Abidin Al-Jifri, murid dari Habib Umar bin Hafiz yang masyhur. Itu ada gambar dia waktu masih muda, dipotong di sini rata. Baru rambut itu ditarik ke belakang, ditutup dengan kolan suah topi putih, baru ditutup dengan sorban. Ustaz kok nggak buat begitu? Saya kalau di kamar ada saya buat. Pakai kolan suah baru pakai sorban. Di sini saya buat panas. Pernah juga kalau saya coba hidung hilang. Tapi bukan saya mengejek orang bersorban. Bersorban itu sunnah. Bersorban itu adalah perbuatan Nabi. Bersorban itu adalah sunnah fi'liyah. Nah, jadi kalau mau panjang rambut model begitu. Bukan rambut panjang lalu melambai, itu bencong. Kalau mau panjang. Bagaimana pendapat Ustadz pada ukhti yang bercadar? Bagus. Jangan ejek perempuan yang bercadar. Hai ninja nih. Kenapa ketika melihat perempuan bercadar engkau resek? Kenapa ketika melihat perempuan bercadar engkau ejek? Kenapa ketika melihat perempuan bercadar engkau olok-olok? Tapi kalau melihat orang pakai rok pendek kau diam? Berarti otakmu didengkul. Oleh sebab itu bercadar ajaran Islam. Perempuan yang bercadar bagus. Ibu-ibu yang tidak bercadar pakai hijab jilbab bagus. Jangan kelahi antara yang bercadar dengan yang tidak bercadar. Nanti kalau yang bercadar dengan yang tidak bercadar kelahi, yang ketawa yang nggak pakai celana. Bagaimana pendapat Ustadz dia bercadar tapi suka posting foto di sosmed? Perempuan bercadar suka posting tapi posenya tidak memancing, memberi nasihat, ramai-ramai, tidak membangkitkan gairah. Kalimat-kalimatnya tidak membuat orang menjadi tertipu, tidak pula memancing untuk menimbulkan fitnah. Hukumnya al-aslu fil asya al-ibahah, boleh, mubah. Tapi kalau menimbulkan mudarat, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat manfaat. Sahkah solat seseorang apabila bacaannya tidak terdengar dan hanya mulutnya saja yang bergerak? Solat zuhur tak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau solat isya, solat maghrib dijaharkan hukumnya sunnah. Tapi andai dia tidak jaharkan, kalau dia solat sendiri hukumnya sah. Adapun solat berjamaah maka bagaimana makmum mau mengikutinya? Adapun pada solat zuhur, solat asar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh tabi'in kepada Khabbab, ya Khabbab, sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Ars, ya Khabbab, ya Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau tidak? Kata Khabbab, Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak. Dari mana kau tahu mulutnya bergerak? Bittirabi lihyatih, karena aku lihat jenggotnya bergoyang. Ada orang sekarang sholat mulutnya nggak bergerak. Allahu Akbar. Sholat itu mulut bergerak. Allahu Akbar kabir. Mulut berkata, hati mengingat, connect antara mulut dan hati. Disitulah letak kekhusyuan. Ya Allah, berikan kami khusyuk dalam ibadah kami, ya Allah. Terima kasih Ustadz, kembali kasih brother. Pasal 29 ayat 1 dan 2. Wah, ini kayak urgen PNS. Undang-Undang Dasar 1945. 1. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Ayat 1, ayat 2. Pertanyaan, apakah bisa dikatakan seseorang menjadi radikal atau radikalisme bila dia menjalankan ajaran agamanya secara utuh? Tidak, karena dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Coba jelas. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Maka diisilah kemerdekaan ini, diisilah demokrasi ini, karena kita berdasarkan demokrasi, suara yang terbanyak, suara yang menang. Maka kalau ada saudara yang bisa bersuara di parlemen, anggota legislatif,
voting 50 orang, lalu kemudian di sidang parlemen kita akan menerapkan pendidikan agama masuk ke SD, SMP dan SMA. Apakah anggota parlemen setuju? Setuju. Kira-kira bisa masuk apa tidak? Bisa. Maka pilihlah anggota parlemen yang berjiwa pendidikan, yang peduli pada agama, yang peduli kepada sesama. Maka apa yang ditanyakan ini bisa. Dulu apa kata pesan Presiden Soekarno? Kata Presiden Soekarno, kita bukan negara Islam, tapi nilai-nilai Islam bisa kita masukkan dalam parlemen, dalam undang-undang, dalam kalau kabupaten namanya perda, peraturan daerah. Peraturan daerah, anak orang Islam dari maghrib ke isya tidak boleh di warnet, tidak boleh main HP, tidak boleh main gadget, baca Quran. Perda, peraturan daerah Kabupaten Tabalong berlaku untuk anak umat Islam. Setuju apa tak setuju? Bisa apa tak bisa? Bertentangan apa tidak bertentangan dengan Pancasila? Ini konstitusional, bukan radikal, diatur oleh undang-undang. Siapa bilang tidak bisa? Dan kita tidak paksa saudara kita yang tidak seakidah dengan kita. Lakum dinukum waliyadin. Anak-anak kita, kira-kira kalau anak-anak kita dari maghrib ke isya tidak main gadget, tidak main motor, tidak di warnet, ngaji di masjid, kira-kira tetangga sahabat kita yang beda agama dengan kita terganggu atau senang? Senang. Bahkan mereka terganggu di rumahnya kalau anak-anak kita ngebut, buat maksiat, buat dosa. Nauzubillah. Jadi sebenarnya kalau dijalankan agama ini rahmatan lil alamin. Itulah kaji kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tadi saya sudah sampaikan dari 8:30, sekarang pukul 10 lewat 10. Masya Allah, tabarakallah. Selama 100 menit kita berada di sini. Mudah-mudahan bernilai amal soleh di hadapan Allah. Yang sudah memberikan warung-warung gratisnya, mudah-mudahan dilapangkan Allah rezekinya. Panitia, forum komunikasi pimpinan daerah, bapak-bapak polisi dan tentara, Satpol PP yang mengamankan acara ini, maka diamankan Allah dari api neraka. Anak-anak muda kita selamat dari narkoba, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan, buang sampah pada tempatnya. Saya sendiri sampah saya kantong. Ustadz, itu kan pertanyaan kami. Tidak saya buang sembarang, saya bawa, saya masukkan ke koper, saya bawa ke Pekanbaru, nanti baru saya bakar di Pekanbaru. Kita jaga kebersihan kita. Mudah-mudahan Tabalong tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.